Halo semua, kita ketemu lagi ya dengan saya Anton. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang menarik yang banyak kita nggak tahu, khususnya untuk orang-orang di kalangan yang masuk ke dalam dunia profesional. Hari ini kita akan membahas tentang ballpoint. Apa sih pentingnya punya ballpoint bagus ya di dalam dunia profesional? Nah, kita tahu dulu ya, ballpoint ini kalau dalam dunia profesional umumnya banyak digunakan untuk menandatangani ya, untuk menandatangani dokumen. Jadi bukan untuk nulis, untuk menandatangani sebuah dokumen. Itu kalau di kalangan profesional seperti itu. Nah, ada banyak sekali jenis ya, ballpoint, pulpen ya. Itu yang beredar di pasaran. Tapi kenapa kok kita pilih mahal ya, pilih yang mahal? Karena ballpoint itu kalau dalam dunia profesional itu adalah sebagai satu ya, pertama itu adalah simbol status ya. Kamu pakai ballpoint murah atau mahal itu simbol status ya, itu dilihat. Kita nggak bisa memungkiri ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita atau orang ya dalam dunia sosial itu masih melihat hal-hal semacam itu. Kamu pakai baju bermerek atau enggak, mobilmu apa mereknya, jenisnya apa, itu menunjukkan simbol-simbol status di dalam dunia sosial kita, sosial kemasyarakatan kita. Nah, sama saja ya, hal yang sama berlaku di dalam kalangan dunia profesional. Kamu menggunakan pulpen atau ballpoint jenis merek apa, itu orang kadang-kadang sudah bisa mengukur. Ya, cuman di sini kalau mereknya nggak begitu kelihatan ya, itu nggak masalah ya menurut saya. Nah, kenapa? Yang penting itu pantas. Ya, pantas, bagus dilihat. Kenapa kok bagus dilihat? Karena selain simbol dari status, ya, si penggunanya, ballpoint juga memiliki ya satu makna lagi. Makna penghargaan terhadap dokumen yang kamu tanda tangan. Gak mungkin suatu dokumen yang penting, dokumen yang bernilai uang jutaan atau puluhan juta, ratusan juta, kamu menandatanganinya dengan ballpoint biasa. Apakah keabsahannya akan berkurang? Tidak. Kita nggak bicara tentang keabsahan hukum di sini. Ya, kita tidak bicara tentang keabsahan hukum, tetapi bagaimana orang-orang khususnya di dalam dunia hukum dan dunia bisnis menghargai sebuah ballpoint. Jadi yang pertama adalah itu adalah simbol status. Yang kemudian yang kedua adalah penghargaan terhadap dokumen yang mau ditandatangani. Tanda tangan sendiri fungsinya apa? Ya, tanda tangan itu adalah memberikan ciri fisik ya yang tertulis ya, perwakilan representasi dari diri kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Di mana bentuk dari sebuah tanda tangan itu lahir dari nama kita, kemudian karakter kita, kepribadian kita. Oleh karena itu ada ilmu khusus yang mempelajari tentang tulisan. Karena kenapa? Dalam sebuah tulisan itu bisa dibaca karakter, sifat, kepribadian, bahkan masa lalu seseorang. Namanya grafologi. Ilmu grafologi ini sekarang berkembang lagi, agak menyempit ya, justru ya, bukan melebar tapi justru menyempit, digunakan oleh kalangan HRD perusahaan-perusahaan ketika mau menyaring data pelamar. Mereka melihatnya itu grafologinya dari sisi tanda tangan saja. Karena kenapa? Namanya sekarang zaman teknologi, semua sekarang sudah pakai ketikan komputer ya. Ciri fisik yang direpresentasikan dari orang yang mengirimkan surat itu hanya bisa dilihat dari tanda tangannya. Menggunakan tinta apa, tekanannya bagaimana, itu ilmu-ilmu dalam grafologi. Tapi saya nggak bicara tentang ilmu grafologi, saya mau bicara tentang ballpoint yang digunakan untuk melakukan tanda tangan. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa jenis ballpoint yang biasa saya gunakan, ada juga yang saya pinjam. Ayo kita lihat. Ya, sebelum kita melihat koleksi dari ballpoint saya, yuk kita lihat dulu sejarah mengenai tanda tangan. Sejarah tanda tangan ini dikenal itu sejak ribuan tahun lalu. Dan tanda tangan pada masa awal itu dirujuk itu dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi.
di mana budaya orang Sumeria dan Mesir itu menggunakan gambar, simbol, ya, atau piktograf untuk menyampaikan sebuah makna. Jadi simbol-simbol itulah yang menjadikan identitas buat mereka. Nah, kemudian di era berikutnya, di era Yunani dan Romawi, yaitu di rentang tahun 1200 sebelum Masehi sampai 600 Masehi, itu simbol-simbol itu berkembang menjadi alfabet Latin yang seperti kita kenal saat ini. Dan bangsa Romawi itu diketahui menggunakan tanda tangan pada masa pemerintahan Valentinian III, yaitu sekitar pada tahun 439 Masehi. Namun, pada tahun 1069 itu baru muncul, ya, tanda tangan seorang tokoh terkenal dalam sebuah buku sejarah, yaitu dari bangsawan dan pemimpin militer El Cid dari abad pertengahan di Spanyol. Untuk jenis tanda tangan modern yang seperti yang kita kenal saat ini, itu dimulai dari dirilisnya Undang-Undang State of Fraud yang disahkan oleh Parlemen Inggris tahun 1677 yang menjadikan tanda tangan sebagai penanda tangan sehari-hari seperti sekarang ini, di mana undang-undang baru ini menyatakan kontrak harus ditandatangani, ya, menjadi suatu bentuk ukuran dan jaminan efektif terhadap penipuan. Jadi ketika pada saat John Hancock menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776, tanda tangan tersebut merupakan kontrak yang mengikat dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Di era, ya, modern, tanda tangan itu berkembang sangat pesat, ya, seperti yang kita kenal, yang pada umumnya kita lakukan sehari-hari ini menggunakan tanda tangan menggunakan ballpoint, ya. Tapi di tahun 2000 Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu menandatangani Undang-Undang E-Sign Act, jadi memvalidasi kontrak elektronik menggunakan tanda tangan elektronik seperti yang kita kenal saat ini. Jadi sejarah tanda tangan itu sudah lama, ya guys. Nah, kalau kalian sudah tahu sejarahnya, ayo kita lihat koleksi ballpoint. Nah, di hadapan saya ini ada beberapa jenis ballpoint, yang ada yang saya pinjam juga, ya, tapi ada juga yang saya pakai sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, ya. Ini ballpoint jenis yang paling umum digunakan, ya, paling umum digunakan. Jadi sini ini nggak ada endorse-endorsean, ya, jadi murni untuk konten semata. Ini ballpoint yang paling umum banyak digunakan oleh orang. Karena apa? Karena satu, murah, kemudian dapat diandalkan, reliable banget, ya, dapat diandalkan karena dia juga tahan lama, kemudian tahan banting, ya, teksturnya ya dari plastik ini ringan, ya, dibawa, diselipkan di celana, di kantong baju, atau ditaruh di dalam tas juga sangat enak sekali, ya. Kemudian dari ininya juga pengaitnya ini, ya, ini juga ini. Nah, ini yang make ini dari kalangan mahasiswa, pelajar, sampai orang umum, tukang bangunan, semua pakai ini, ya. Karena apa? Yaitu tadi harganya murah, terjangkau, terus kemudian bisa diandalkan. Akan tetapi ini lebih sifatnya kepada penggunaan yang umum, ya, penggunaan umum. Nah, jadi hanya orang-orang kalangan umum saja yang menggunakan pulpen semacam ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada ballpoint, ya, ballpoint mereknya nggak usah saya sebutin, ya, tapi ini harganya cukup terjangkau, hanya 80.000, ya, hanya 80.000 saja. Enak banget digunakan, cukup bagus bahannya, ya, cukup bagus. Isinya juga mudah didapat, ya, isinya itu mudah didapat, ya, dengan cara diputar seperti ini, ya. Ini cocok untuk penggunaan sehari-hari, ya, cocok untuk penggunaan sehari-hari, dipakai buat tanda tangan, oke, ya. Tetapi karena harganya dan mereknya juga masih di bawah 100.000, ya, di bawah 100.000, jadi mereknya sendiri kurang apa ya, kurang representatif lah, kurang eksklusif kalau saya bilang, ya. Walaupun saya suka banget ini pakai ini karena tintanya juga terbilang murah, ya, bisa dicari di mana-mana. Maksudnya tuh kalau ini pesannya lewat online, ya, pesannya lewat online, tintanya untuk lebih gampang, ya. Sangat enak sekali, cukup tahan banting kalau menurut saya. Cuman saya nggak begitu suka karena ini di bagian pengaitnya ini kurang rapet. Jadi kalau ditaruh di saku baju itu suka bergeser, jadinya nggak rapi.
ya. Ini yang ini saya loncatin ya, ini yang loncatin, ini kapal yang mahal soalnya. Terus ini juga koleksi dari koleksi saya, Parker saya. Nah, kenapa kok saya bilang saya koleksi ini? Ya karena pulpen Parker itu kalau menurut saya sih sudah saya gunakan udah lama ya. Saya udah gunakan udah lama, cukup reliable, bisa diandalkan, dan kemudian mudah dicari ya. Tintanya, harganya juga nggak terlalu mahal, tapi secara brandingnya itu cukup eksklusif ya, cukup eksklusif sekali. Nah, ini adalah pulpen pertama yang saya punya. Yang pulpen pertama saya punya dari saya mulai magang ya, magang dulu ikut orang di dalam dunia pengacara. Ini pulpen yang pertama kali saya gunakan. Sampai sekarang masih berfungsi ya, cuman tintanya kebetulan ini lagi habis ya, harus beli lagi sih, harus beli lagi. Kalau ditanya, loh kok habis pak? Kalau apa namanya, kan lama nggak dipakai ya, mungkin sudah kering. Bukan habis ya, tapi lebih tepatnya kering. Terus kemudian ini ya, yang tipenya dia tipe ballpoint ya, tipe pen ya, tipe pen. Ini kalau ini jujur aja ini harganya lebih mahal ya, jadi yang ini lebih mahal. Dan ini saya nggak perlu sebutin tipenya ya, karena tujuannya dari video ini bukan untuk dari tipe-tipe pulpen ya. Ini dia lebih ini ya, untuk penggunaan penulisan sebenarnya, tidak untuk tanda tangan, karena jenis tintanya dia tinta kering ya, jenis tinta kering, jadi cocok buat tulis sebenarnya dibandingkan untuk tanda tangan. Kenapa kok tanda tangan dengan tinta basah jauh lebih bagus ya, lebih smooth sih sebenarnya kalau menurut saya lebih smooth, terus hitamnya itu lebih pleng ya. Itu yang membuat tanda tangan yang dibuat dengan tinta basah itu jauh lebih enak dilihat, jauh lebih bagus kalau saya bilang ya. Ini lebih tahan karena ini bahannya metal. Terus yang kemudian yang terakhir ini juga sebenarnya lebih arah ke pen juga sih sebenarnya ya, pen juga, cuman dia lebih ada konturnya, jadi ada grafisnya, dan harganya memang di atasnya dua ini ya, di atasnya dua ini. Dan pen yang terakhir yang saya sembunyikan ini tadi terakhir, ini cukup mahal, isinya aja sampai menyangkut beberapa ratus ribu sebenarnya. Ya, ini saya punyanya Pak Michael. Nah, yang mungkin sudah pernah lihat ininya, logonya ini kayaknya bisa ini ya, bisa tahu ini merek apa. Nah, ini juga sama, ini jenisnya jenis tinta basah. Jenis tinta basah, jadi sangat enak untuk digunakan ketika melakukan tanda tangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok kita butuh pulpen mahal ini untuk melakukan sebuah tanda tangan yang sifatnya singkat? Ya, kembali lagi ke masalah eksklusivitas, masalah harga. Kenapa? Karena sebuah pulpen dan sebuah tanda tangan itu merepresentasikan kepribadian dan tingkat profesionalitas dirimu. Kalau kita bicara tentang ballpoint ini misalnya, ini kalau digunakan oleh mungkin oleh kalangan umum untuk tanda tangan, itu untuk hal-hal yang bersifat tidak eksklusif, itu mungkin nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tetapi ketika kita seorang profesional ya, entah itu direktur, entah itu seorang brand manager atau seorang lawyer seperti saya, ketika kita melakukan satu tanda tangan itu kita satu merepresentasikan diri kita, terus kemudian kita adalah ballpoint yang kita gunakan adalah bentuk penghargaan terhadap dokumen yang kita mau tanda tangani. Kalau saya menandatangani suatu perjanjian atau surat kuasa ya berharga puluhan juta atau ratusan juta dengan menggunakan ballpoint ini, kira-kira pantas nggak? Tapi kalau ballpoint ini saya pakai untuk tanda tangan, tanda terima surat edaran dari RT, mungkin ini pantas. Tetapi kalau misalnya ini saya pakai buat
tanda tangan surat kuasa yang bernilai puluhan juta atau ratusan juta, rasanya nggak pantas ya. Ya. Apakah ini pantas? Yang sini, yang harga di bawah 100.000, pantas-pantas aja. Ya, pantas-pantas saja. Yang penting satu, enak dilihat, enak digunakan. Jadi saya tidak merekomendasikan merek tertentu, tetapi pada dasarnya ketika kita mau melakukan tanda tangan, seberapa bagus ballpointmu itu sebenarnya satu merepresentasikan diri kita. Yang kedua adalah satu bentuk penghargaan terhadap dokumen yang mau kamu tanda tangani. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika yang terpilih Joe Biden itu menandatangani suatu draft undang-undang kalau nggak salah, ya, draft undang-undang atau sudah jadi undang-undang dengan menggunakan puluhan ballpoint, di mana setiap halamannya itu ditandatangani dengan ballpoint yang berbeda. Dan ballpoint ini ternyata akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang, ya, pihak-pihak yang ikut serta dalam perancangan undang-undang tersebut. Maka di sini fungsi dari ballpoint bertambah lagi. Ya, jadi ballpoint yang kita kenal itu tidak hanya sebagai alat tulis saja, melainkan juga satu simbol status dari penggunanya. Yang kedua, penghargaan terhadap dokumen. Yang ketiga adalah simbol keikutsertaan. Oleh karena itu, buat kalian ya yang masuk ke dalam dunia profesional dan belum ya mengetahui tentang simbol dari sebuah ballpoint, itu bisa menggunakan atau memilih ballpoint yang tepat untuk apapun profesi kalian. Karena ingat, ballpoint tersebut adalah simbol representatif dari kalian dalam sebuah dokumen. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di konten berikutnya.